Lalu, dia tiba-tiba nanya pertanyaan yang aneh. "Kalian ketemu pocong gak di jembatan itu?" Selamat malam, selamat siang, atau selamat pagi. Kembali lagi bersama mahasiswa siluman yang masih menceritakan kisah-kisah misteri pendakian. Dalam video kali ini, kita akan menceritakan kisah nyata, pengalaman pendakian mistis yang dialami oleh Rian dan teman-temannya ketika mendaki Gunung Gede Pangrango. Yang dalam pendakian tersebut seringkali diganggu oleh sosok kuntilanak dan sosok anak kecil. Cerita ini menjadi pembelajaran tentang artinya solidaritas ketika mendaki. Untuk lebih lengkapnya, langsung saja ke cerita. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini dan aktifkan notifikasinya untuk tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Pasang earphone-mu, siapkan tempat dan posisi yang nyaman. Bisa juga ditambah teh anget dan cemilan. Dan selamat mendengarkan. Sebelum masuk ke isi cerita, aku mau jelasin beberapa hal. Pertama, semua yang ada di cerita ini murni pengalaman pribadi dan tanpa bumbu atau rekayasa sama sekali. Kedua, beberapa nama yang ada di dalam cerita disamarkan. Ketiga, tujuan dibuat utas ini bukan untuk menakut-nakuti. Utas ini aku rasa bisa jadi pembelajaran untuk saya khususnya dan teman-teman semuanya agar selalu berhati-hati ketika melakukan aktivitas di luar ruangan. Selamat mendengarkan dan tetap jaga kesehatan. Kenalin, namaku Rian, mahasiswa di salah satu kampus di kota Bandung. Bagiku, hiking atau naik gunung merupakan aktivitas yang sangat aku gemari. Kadang, bisa 2 minggu sekali aku pergi ke alam bebas. Dan di kampus, aku punya beberapa teman yang juga senang dengan aktivitas alam bebas. Jadi kalau kemana-mana, ada aja temen yang ikut untuk sekedar camping di bumi perkemahan atau naik gunung. Saat itu, libur UAS semester ganjil. Aku dan 3 teman lainnya, yaitu Rama, Ahmad, dan Fajri, memutuskan untuk naik ke Gede Pangrango yang ada di daerah Cianjur. Karena kami rasa Bandung ke Cianjur relatif dekat, kami putuskan untuk pergi menggunakan motor dari Bandung. Kami berencana untuk ke Cianjur 2 hari sebelum memulai pendakian. Karena kebetulan Ahmad memang asli orang Cianjur, jadi kami bisa istirahat dan membeli keperluan logistik untuk keperluan kita nanti. Jumat pagi kami berkumpul di kosan Ahmad. Barang dan alat-alat pendakian sudah dicek semuanya dan aman. Saat itu kami sepakat untuk pergi setelah sholat Jumat. Namun ternyata kami harus geser rencana. Hujan turun dengan deras. Keberangkatan akhirnya diundur, menunggu hujan reda. Jam ke jam kami tunggu. Ternyata hujan tak kunjung reda. Hingga akhirnya, jam 9 malam, hujan akhirnya benar-benar reda. Kami pun bergegas berangkat. Setelah prepare ini itu, aku dan teman-teman yang lain berangkat sekitar setengah 10 malam. Estimasi perjalanan menuju Cianjur kira-kira sekitar kurang lebih 3 jam kalau pakai motor. Setelah melewati Cimahi, kami tiba di Padalarang dan melipir ke pom bensin. Jalanan relatif sepi, tak banyak kendaraan selain kami yang lewat. Setelah isi bensin, kami pun kembali melaju. Kita jalan gak terlalu ngebut dan pelan. Kami pacu motor melewati wilayah Padalarang. Kami masuk ke jalan yang dekat area wilayah Tambang Kapur. Jalan cenderung sepi dan banyak tikungan naik turun bukit. Aku yang pada saat itu bawa motor, tiba-tiba rem mendadak karena ada anak kecil yang nyebrang di tengah kegelapan. Hampir aja ketabrak. Anak kecil tersebut kira-kira sekitar usia anak SD, menggunakan baju main anak. Tak ada yang aneh sama sekali. Ia jalan perlahan dan cenderung lama. Aku pun ditepuk Fajri. Ia bingung kenapa aku berhenti. Aku pun jelasin kalau ada anak kecil yang nyebrang di depan.
Ketika aku toleh lagi ke depan, anak kecil tersebut menghilang. Fajri bilang, kalau di depan gak ada siapa-siapa yang nyebrang. Fajri ngira kalau aku berhenti untuk mengucek mata karena debu kapur sangat mengganggu. Aku pun terdiam. Bulu kuduku berdiri. Dan tak pikir panjang, aku segera jalan lagi. Sambil gas perlahan, aku cek lewat spion. Dan ternyata anak kecil tersebut ada di pinggir jalan. Ia melihat aku dengan wajah pucat, mata merah mencolok, dan senyum sangat panjang. Aku makin merinding waktu itu. Aku langsung gas dan nyoba nyusul Rama yang ada di depan. Kami pun akhirnya bertemu di Taman Asmaul Husna 1 jam sebelum masuk ke kota Cianjur. Di situ Fajri jelasin kenapa aku dan dia bisa lama. Rama pun di situ tertawa. Ternyata ia juga melihat, namun sosoknya sedang bergelantungan di atas pohon yang besar. Ternyata kita berdua yang apes. Setelah istirahat sejenak, kami melanjutkan perjalanan lagi menuju kota Cianjur. Kurang lebih 1 jam, akhirnya kami sampai di rumah Ahmad. Kami bebersih, makan dan ngobrol-ngobrol sebentar di luar. Rama pun menceritakan, sebenarnya ia juga merasa diganggu ketika di jalan. Setelah masuk ke jalan yang gelap, ia merasa kalau ban motornya itu bocor. Rama pun memutuskan berhenti dan mengecek. Dan ternyata bannya nggak bocor. Setelah itu, ia melanjutkan perjalanan lagi. 15 menit kemudian, Rama berhenti lagi. Karena ia merasa ban terasa bocor. Karena ban belakang terasa goyang. Dan ketika dicek lagi, ternyata aman aja dan nggak bocor. Awalnya, dia rasa mungkin itu hanya perasaannya saja. Tapi setelah 15 menit berselang, bannya terasa goyang lagi. Kemudian ia memutuskan berhenti dan mengecek ban. Ternyata masih aman. Ia pun mengecek laker dan bearingnya. Ternyata aman juga. Setelah Rama sadar, ia merasakan hal yang janggal. Ia pun segera berdoa. Setelah selesai, Rama pun langsung melihat ada sosok perempuan di seberang jalan. Sosok tersebut memakai pakaian warna putih dan berlumuran darah. Ia terlihat seperti melambai-lambaikan tangannya. Akhirnya, mereka langsung tancap gas semaksimal mungkin. Selesai mendengar cerita Rama, sekitar jam 1:30, kami pun bergegas menuju kamar tidur. Badan udah kerasa begel-begel banget. Aku pun mencoba untuk tidur. Dan jam 3, aku terbangun karena ngerasa gerah dan panas banget pada saat itu. Ketika bangun, suasana rumah sangat hening. Aku coba kipas-kipas pakai kertas yang ada di meja. Karena panas banget, aku buka deh jendela kamar dikit. Karena jendela tersebut gak ada kordeng, jadi aku bisa melihat jalan-jalan gang yang ada persis di luar jendela. Gak lama berselang, aku dengar suara langkah kaki, tapi setengah diseret. Aku awalnya sih mikir, mungkin aja orang yang pergi ke masjid. Soalnya, kan emang gak jauh dari rumah Ahmad ada masjid. Tapi makin aku perhatiin, kok langkahnya berasa mondar-mandir gitu. Karena penasaran, aku coba lihat keluar. Ternyata sepi. Yang ada, malah kucing lagi tidur di atas pagar. Mungkin aku salah dengar. Selepas aku cek, emang suara langkah tersebut berhenti. Tapi ketika aku lagi bengong, ngeliatin jendela yang kebuka, tiba-tiba muncul sosok perempuan, rambut panjang, yang kelihatan cuma bentuk mulutnya, yang lagi senyum ke arahku. Karena ketakutan, badanku serasa kaku, gak bisa bergerak, mulut bener-bener serasa dikunci. Akhirnya aku coba paksa gerakin kaki. Aku coba tendang Fajri, yang emang deket dari kaki. Akhirnya ia bangun. Sosok tersebut kemudian tiba-tiba hilang. Fajri nanya, "Ada apa?" Aku bilang, kalau aku ngalamin mimpi buruk. Gak lama dari situ, azan subuh berkumandang. Teman yang lain pun kemudian bangun. Paginya, Rama bilang, kalau 2 temennya yang mau ikut, Huda dan Agi, katanya sore berangkat ke Cianjur dari Sukabumi.
Hari itu aku putuskan untuk membeli berbagai keperluan logistik. Karena rencana kami di gunung selama 3 hari 2 malam. Jadi kebutuhan kami mesti lebih dari biasanya. Singkat cerita, sore itu Huda dan Agi datang. Kami menyantap makan malam yang sudah disiapkan oleh ibunya Ahmad. Setelah itu, kami lekas ke kamar dan tidur. Keesokan harinya, Ahmad mengajak kami untuk mancing ikan di empang keluarganya. Kami pun sepakat untuk pergi. Sekitar 2 jam, kami bergegas dengan membawa beberapa joran pancing, juga umpannya. Jaraknya nggak begitu jauh, hanya sekitar 15 menit kami pun sampai. Empangnya ada di belakang rumah neneknya Ahmad. Anehnya, kolam tersebut dikelilingi oleh makam. Jadi kami mancing di tengah makam. Pengalaman baru bagiku. Karena kami tidak semua memegang joran, aku pun jadi penonton setia. Duduk di antara makam. Memang agak merinding sih rasanya. Belum 1 menit umpan dilepaskan, Rama mendapatkan ikan yang cukup besar. Ada harapan. Sepertinya kami akan mendapatkan banyak ikan. Tapi berjam-jam kemudian, tak ada lagi ikan yang menghampiri. Jam terus bergerak. Tak terasa sudah jam 5. Karena kami merasa frustasi, akhirnya kami diberikan ikan oleh bibinya Ahmad, hasil panen ikan kemarin. Aku pun meninggalkan empang. Namun rasanya seperti ada yang melempar tanah dari balik pohon besar. Ketika aku menoleh, ternyata ada sosok anak kecil. Mungkin sosok tersebut ngajak main, tapi akhirnya aku hiraukan. Kami pun pamit, lalu pulang menuju rumah Ahmad. Setelah sampai, kami pun gantian untuk mandi, lalu makan dan membicarakan rencana ketika pendakian. Aku sebagai ketua rombongan melakukan briefing dengan detail agar pendakian kali ini berjalan lancar. Karena kita akan melakukan pendakian 2 gunung sekaligus, yaitu Gede dan Pangrango, maka dibutuhkan waktu sekitar 3 hari 2 malam. Ini merupakan pendakian ketigaku ke Gunung Gede, Pangrango, sehingga aku hafal betul bagaimana trek yang akan kami lalui nanti. Setelah briefing, kami pun packing ulang bawaan dan mengecek kembali alat-alat pendakian. Ahmad dan Rama pergi ke pasar untuk membeli sayuran dan bumbu masak yang akan kami bawa besok. Setelah selesai packing ulang, tak lama Ahmad dan Rama datang. Malam itu kami putuskan untuk tidur sesegera mungkin. Lumayan untuk menjaga tenaga buat besok. Singkat cerita, esoknya sekitar jam 7 pagi, setelah selesai sarapan dan prepare, kami pun menumpang angkutan desa menuju basecamp Gunung Gede di daerah Gunung Putri, Cianjur. Sekitar 1,5 jam, kami pun sampai di basecamp Gunung Putri. Setelah mengurus simaksi, kami pun mulai pendakian sekitar jam 10 pagi. Target camp kami hari pertama adalah di alun-alun Surya Kencana. Estimasi sekitar 4-5 jam untuk bisa sampai ke sana. Perjalanan kami cukup lambat karena Ahmad memang jarang olahraga. Dia pun jadi sering meminta istirahat. 1 jam berlalu, kami sampai di pos 1, yaitu pos Legok Lunca. Tak banyak pendaki yang kami temui. Lagi pula pada saat itu hari Senin, weekday. Jadi wajar aja jika sepi pengunjung. Di pos Legok Lunca, hanya ada 1 rombongan pendaki yang hendak turun. Gagal muncak katanya, karena semalam badai. 15 menit istirahat, kami pun kembali melanjutkan perjalanan. Karena Ahmad berjalan agak lambat, aku pun mengusulkan teman-teman yang lain untuk jalan duluan. Mereka pun sepakat, kami jajan untuk saling menunggu di setiap pos. Aku berjalan di belakang menemani Ahmad. Tapi entah kenapa, gak biasanya aku jalan di belakang. Aku ngerasa ada perasaan buruk. Tapi harusnya semua berjalan lancar. Dan aku mencoba tetap positif. Sepanjang perjalanan, aku dan Ahmad ngobrol ngalor ngidul untuk memecah keheningan. Suasana saat itu memang sepi. Hanya ada suara burung dan gesekan daun akibat angin. Ahmad pun sesekali berhenti, namun aku terus dorong dia agar tidak terlalu lama beristirahat. Aku berjalan tepat di belakang Ahmad. Mungkin
selisih 10 meteran. Jadi kami saling ngobrol tanpa melihat satu sama lain. Ahmad memang tipikal orang yang suka bercanda. Bisa dibilang tim hore. Jadi setiap apa yang dilakukannya memang lucu. Ia tak henti-hentinya mengeluarkan jokes recehnya. Aku pun tertawa kecil. Anehnya, di setiap aku ketawa, suaraku serasa bergema, seperti dua lapis suara. Hal itu dirasakan Ahmad. Dia pun sempat bertanya, mengapa bisa terjadi pantulan suara? Aku mencoba menjelaskan dengan alasan yang spontan, sambil nyari penyebab suara tersebut. Kami berdua cuek, kami tertawa, dan suara ketawaku emang masih seperti menggema. Aku penasaran, hingga akhirnya ketika kami saling tertawa lagi, aku langsung spontan berhenti ketawa. Anehnya, suara tersebut masih ada dan jelas seperti di belakang aku. Jarak suaranya pun gak jauh, mungkin 5-10 meter. Sepertinya Ahmad gak sadar. Aku coba tenangin hati dan pikiran. Kalau aku panik, apalagi Ahmad. Suara tertawa tersebut terus mengiringi perjalanan kami menuju ke pos 2. Aku berusaha cuek, walaupun badan udah setengah merinding. Jalan Ahmad memang lambat, tapi tetap gua press biar sesuai target waktu. Akhirnya kami pun sampai di pos 2, sekitar jam setengah 2, meleset 1 jam dari perkiraan. Di sana, aku akhirnya ketemu lagi sama teman-teman yang lain, dan kita memutuskan untuk makan siang dan mengisi tenaga. Suasana di pos 2, yaitu pos Buntut Lutung, cukup ramai. Tapi kebanyakan adalah pendaki yang turun. Aku pun sempat ngobrol dengan pendaki lain. Ternyata ada 2 rombongan lain yang sudah naik ke atas. Jadi sepertinya ada 3 rombongan yang mendaki di hari yang sama dengan kami. Makanan pun digelar. Kami menyantap ikan hasil panen. Lumayan juga. Setelah makan, kami istirahat sejenak sambil membereskan sampah bekas makan. Aku lihat ada 2 orang pendaki yang naik. Lantas aku sapa dan ajak ngobrol. Ternyata mereka dari Bekasi. Mereka pamit untuk naik duluan. Keren. Gak pakai istirahat, gumamku dalam hati. Lalu Fajri pun bertanya, ngapain lu ngomong sendiri? Lah, jelas-jelas gue ngobrol sama orang. Teman-teman yang lain pun meyakinkan kalau aku ngomong sendiri. Mungkin mereka gak sadar kali ada yang lewat. 15 menit kemudian, sekitar jam 2, kami melanjutkan perjalanan. Awalnya kami berjalan beriringan, namun perlahan akhirnya kami terpencar lagi. Aku dan Ahmad masih berada di paling belakang. Saat itu, langit tiba-tiba mendung. Padahal sebelumnya panas terik. Kabut pun perlahan turun. Suasana hutan yang gelap ditambah kabut memang ngeri-ngeri sedap. Akhirnya keadaan tersebut disempurnakan oleh hujan yang turun sangat deras. Aku dan Ahmad segera memakai jas hujan. Perjalanan kali ini tambah berat dengan kondisi yang kurang menguntungkan. Ahmad pun makin berjalan lambat. Aku coba maklumi. Ia sedikit mengeluh karena capek dan hujan. Aku terus coba memberikan semangat. Hingga pada akhirnya Ahmad tiba-tiba duduk dan bersandar di bawah pohon besar. Mungkin capek. Aku pun ngajak ngobrol, tapi dia tetap diam dengan tatapan kosong. Aku mulai khawatir. Aku coba dorong badan Ahmad. Dia tetap diam. Aku pun akhirnya nepuk pundak dia sambil nyuruh istighfar. Ahmad tiba-tiba seperti kaget. Dia ngerasa kayak orang linglung. Ia cuma bilang, gak apa-apa. Di tengah hujan yang deras, aku nyuruh dia untuk istirahat sebentar. Sekitar 5 menit, kita melanjutkan perjalanan. Ahmad mengeluh kalau punggung dia terasa berat. Dan aku putuskan untuk membawa tas dia. Jadi, aku gendong 2 tas. Dan 10 menit kemudian, Ahmad merasa punggungnya masih berat dan dia malah kepanasan. Aku terus mencoba menenangkan dia. Aku coba nyuruh Ahmad untuk baca istighfar terus. Akhirnya, dia merasa baikan. Kini, air hujan berubah menjadi es. Kami berdua diterpa hujan es. Ahmad berjalan tambah lambat.
Aku terus coba semangatin dia agar terus maju. Kami berdua jalan di antara hujan es dan gelapnya hutan. Aku terus menyemangati Ahmad, walaupun dalam hatiku sebenarnya lumayan panik. Setengah jam berjalan, Ahmad meminta untuk break lagi, dan aku iyakan. Aku pun menengok ke belakang, ke bawah tanjakan. Ketika aku lihat ke belakang, aku samar-samar lihat sosok perempuan di balik pohon. Perlahan, sosok tersebut merangkak naik hingga duduk di atas dahan pohon. Kakinya mengayun-ngayun, wajahnya tertutup oleh rambutnya yang panjang. Setengah ketakutan, aku meminta Ahmad untuk melanjutkan perjalanan. Kami pun kembali berjalan dengan trek yang cukup curam. Sekitar 1 jam kemudian, kami pun sampai di pos 3, yaitu pos Lawang Sakenteng. Kami pun akhirnya bertemu kembali. Aku dan Ahmad tiba di pos 3 sekitar jam 4 kurang. Berarti hampir 6 jam kami berjalan dari bawah. Meleset dari perkiraan. Ini pun baru sampai di pos 3. Kami mesti melewati 2 pos lagi untuk sampai di alun-alun Surya Kencana. Kami istirahat sebentar. Hujan masih turun, tapi tidak terlalu deras. 10 menit duduk-duduk, kami berdiri dan berjalan kembali. Harusnya paling telat 2 jam kami bisa sampai ke Surya Kencana Timur. Hujan membuat jalan becek dan begitu licin. Kami sangat berhati-hati. Aku dan Ahmad tetap berjalan di paling belakang. Tas Ahmad yang semula ada di aku, kini kembali ia pakai. Dan kami berjalan perlahan. Kami melewati berbagai tanjakan yang sangat curam, dengan trek yang licin. Beberapa kali kami berdua hampir jatuh. Celanaku kotor karena tanah basah. Setelah 20 menit berjalan, kejadian tak terduga menimpa kami berdua. Ketika Ahmad mencoba naik ke tanjakan, dia pun terpeleset dan jatuh. Spontan dia berusaha memegang akar pohon, tapi ternyata akar pohon tersebut malah patah. Dia pun jatuh dan kakinya tertekuk ke dalam. Aku langsung menggapai Ahmad agar tidak jatuh ke jurang. Ahmad mengerang kesakitan. Aku langsung cek kakinya. Ternyata biru dan bengkak. Aku langsung gotong dia ke tempat yang landai di pinggir trek. Dia benar-benar kesakitan. Aku berusaha tenang. Aku buka P3K untuk mencari balsem dan langsung memijit bagian yang bengkak. Hujan pun reda. Aku cek lagi kaki Ahmad. Ternyata selain bagian betis yang bengkak, pergelangan kakinya pun bengkak. Aku memutuskan untuk istirahat, menunggu kaki Ahmad yang pulih. 10 menit berlalu, Ahmad mencoba berjalan. Ternyata tetap tidak bisa. Agar tidak terjadi hal yang lebih parah, aku putuskan untuk berhenti mendaki dan lebih baik turun. Tapi Ahmad menolak. Ia merasa bisa. Dan kami di situ berdua berdebat panjang. Kalaupun turun, ia ingin turun sendiri. Ia merasa tidak enak dengan teman-teman yang lain. Ia merasa jadi beban. Ternyata ia menangis. Aku mencoba menenangkan dia dan memberi alasan. Tidak mungkin kalau Ahmad bisa turun sendiri dengan kondisi seperti ini. Naik bareng, turun pun bareng. Gak bisa sendiri-sendiri. Ahmad masih bersikeras kalau ia ingin turun sendiri. Emosiku pun memuncak. Aku sentak Ahmad berkali-kali. Karena aku yang ketua rombongan. Aku berhak mengambil keputusan. Aku gak pengen kalau nanti malah tambah parah. Ahmad masih menahan air matanya. Aku coba menenangkan diri sendiri. Tak lama, ada rombongan pendaki lain yang lagi naik. Melihat kami berdua, rombongan tersebut tanya tentang situasi kami. Karena aku yang ketua rombongan, aku pun menjelaskan. Akhirnya aku meminta rombongan tersebut untuk menemani Ahmad. Aku mencoba untuk menyusul teman-teman yang lain di atas untuk turun kembali. Rombongan tersebut pun mengiyakan. Tasku taruh dan lari ke atas bermodalkan jas hujan di saku celana. Aku lari secepat mungkin dengan nafas yang pendek dan kaki gemetar. Aku harus berlari melewati tanjakan curam yang licin. Sesegera mungkin aku harus menemukan teman-teman yang lain.
15 menit berselang, aku bertemu dengan Fajri dan Huda. Aku menjelaskan kalau Ahmad kakinya terkilir dan gak bisa melanjutkan perjalanan. Mereka pun akhirnya bergegas turun untuk menyusul Ahmad, dan aku lanjut lari mencari Rama dan Agi. Ternyata aku belum ketemu sama Rama dan Agi. Karena lelah berlari, aku putuskan istirahat. Lagian, Ahmad udah ada yang nemenin. Aku duduk di atas tanah yang becek, sedikit rebahan karena badan begel. Ketika aku baru nengok ke atas, ternyata sosok perempuan yang sebelumnya persis ada di atas aku, matanya melotot sambil tersenyum. Tanpa aba-aba aku langsung berlari, gak nengok-nengok, pandangan fokus ke depan. Dan sesekali aku jatuh dan terdengar suara ketawa perempuan. Aku makin kacau. Aku teriak manggil Rama dan Agi, tapi gak ada yang nyaut. "Woi!" Terdengar suara sautan tersebut. Aku tetap teriak dan suara sautan pun masih terdengar. Ketika suara tersebut udah deket, kenapa malah menjauh lagi? Aku bilang, "Tunggu, jangan jalan terus." Tiba-tiba di belakangku ada yang jawab, "Kenapa? Takut ya?" Ketakutanku memuncak. Aku mau nengok pun takut, tapi kalau gak nengok penasaran. Pokoknya aku bener-bener diam, bingung mau ngapain. Akhirnya aku coba ngumpulin keberanian dan pura-pura cuek. Sambil jalan, aku coba nengok ke belakang pelan-pelan. Dan setelah aku nengok ke belakang, aku lihat sosok perempuan yang tadi. Dia 10 meter di belakang, bener-bener deket. Matanya merah, rambutnya menyentuh tanah, wajahnya berlumuran darah, dan dia senyum kepadaku. Badanku langsung kaku, pengen memalingkan muka aja, susah. Buru-buru lari. Kurang lebih, kalau diilustrasikan, gini wajahnya. Sambil tersenyum, sosok tersebut melambai-lambaikan tangannya ke arahku. Perlahan dia terbang ke arah pohon sambil tertawa. Aku baca istighfar sebanyak mungkin, dan badanku akhirnya bisa dibawa gerak. Aku langsung lari ke atas sambil teriak-teriak meminta tolong. Gak lama, aku pun ketemu Rama dan Agi. Melihat aku yang ketakutan, mereka pun langsung datang menghampiriku. Aku jelasin kalau Ahmad kakinya terkilir, gak bisa lanjut jalan. Mendengar hal itu, mereka langsung mengajak untuk turun menemui Ahmad. Aku yang masih trauma meminta agar aku berjalan di antara mereka berdua. Kami turun dengan kecepatan penuh. 5 menit kemudian, kami bertemu dengan rombongan pendaki yang sebelumnya jagain Ahmad. Katanya, teman kami udah datang. Aku pun ngucapin banyak terima kasih. Setelah itu, kami lanjut turun dan bertemu dengan Ahmad dan yang lainnya. Kondisi Ahmad mulai membaik, tapi untuk lanjut naik gak memungkinkan. Ia pun terus-terusan meminta maaf. Gak biasanya Ahmad terlihat murung. Setelah berdiskusi, kami memutuskan untuk tidak turun, tapi bermalam dan mendirikan tenda. Walaupun tanahnya agak miring, tapi untuk 2 tenda masih cukup. Langit kembali gelap. Kami langsung bergegas mendirikan tenda dan membentangkan flysheet. Setelah selesai, Ahmad aku suruh untuk ganti baju dan bersih-bersih. Kemudian kami saling bergantian masuk dan membersihkan isi dalam tenda. Sekitar jam 7 malam, kami mulai masak untuk makan malam. Ahmad sudah bisa bercanda dan tertawa lagi. Suasana waktu itu kembali hangat. Karena takut rembes kalau hujan, aku pun bikin parit di sekitar tenda. Aku pakai headlamp, soalnya di luar gelap. Karena masih agak takut, aku ajak ngobrol-ngobrol teman yang lain di dalam tenda. Aku masih fokus bikin parit di sekeliling tenda. Terus, tiba-tiba Ahmad nyeletuk. "Lo takut setan kan? Jadi ngajak ngobrol kita." Bajingan, gumamku dalam hati. Setelah Ahmad bilang gitu, aku tiba-tiba merinding gak jelas. Di kegelapan yang ada, di belakang aku, rasanya rame banget. Aku pun buru-buru beresin parit dan masuk ke dalam tenda. Setelah matang, kami makan dengan lahap. Lalu seduh air panas dan ngopi sambil ngobrol. Suasana benar-benar hening. Gak ada siapapun yang lewat setelah kami mendirikan tenda. Aku tidur berempat,
dengan Rama, Fajri dan Ahmad. Sedangkan Agi di tenda dengan Huda. Karena merasa agak parno, aku tidur di tengah. Sekitar jam 9 malam, kita putuskan untuk tidur. Aku pun tertidur. Singkat cerita, sekitar jam 1, aku bangun karena suara hujan. Di luar hujan deras. Karena sudah buat parit, tenda kami pun cukup aman. Tapi, aku susah untuk tidur lagi. Aku ngerasa aneh dengan suara-suara di luar tenda. Mulai dari suara semak-semak yang aneh dan suara burung di atas tenda. Menemaniku yang susah tidur. Aku pun ambil HP dan main game untuk nyari ngantuk. Setelah agak lama, di luar tenda, aku mendengar suara rintihan perempuan minta tolong. Suara tersebut berpindah-pindah tempat, mulai dari depan, belakang, dan samping, hingga akhirnya suara rintihan tersebut pindah ke atas tenda dan berteriak seperti kesakitan. Sontak aku kaget dan bangunin Fajri yang ada di sampingku. Dia pun terbangun dan nanya padaku, "Kenapa?" Aku cuma bisa geleng-geleng. Fajri bilang kalau dia kebelet pipis. Aku pun menahan diri untuk gak keluar dengan alasan hujan. Tapi dia ngerasa udah gak bisa ditahan. Lagian, mau pipis di pinggir tenda masih terhalang flysheet katanya. Akhirnya aku iyakan. Dia pun meminta tolong disenterin dari dalam tenda. Fajri keluar dari tenda. Aku minta untuk periksa sekeliling tenda, memastikan pasak dan tali masih terpasang. Setelah itu dia pun pipis. Aku senterin. Belum terlalu lama, Fajri langsung masuk terburu-buru ke dalam tenda. Dia cuma bilang, "Anjir, anjir, anjir," dengan wajah yang ketakutan. Aku tanya kenapa, tapi dia nggak jawab apapun. Fajri meminta untuk nggak tidur, dan aku iyakan. Lagi pula, aku emang nggak bisa tidur. Kita pun ngobrol-ngobrol sambil nyari ngantuk juga. Tiba-tiba, di tengah obrolan, ada suara langkah orang banyak. Mungkin sekitar 10 orang yang mengitari tenda. Kami berdua panik. Aku gak berani untuk memastikan keluar. Fajri terlihat kebingungan. Suara langkah tersebut makin cepat, seperti suara orang berlari dan banyak. Semakin lama, suara tersebut pun hilang. Baru aja pengen bersyukur, tiba-tiba terdengar suara teriakan kakek-kakek yang sangat keras dari atas tenda. Dan, dak! Tenda kami seperti dipukuli dan langsung rubuh. Aku dan Fajri panik setengah mati. Ahmad dan Rama pun langsung bangun. Tanpa banyak bicara, kami langsung pindah ke tenda Huda. Sembari membuka tenda, kami teriak-teriak ketakutan. Suara kakek-kakek yang tertawa masih terdengar dari atas kami. Huda dan Agi pun bangun dan membukakan tenda. Kami langsung baca istighfar dan doa sebisa kami. Malam itu benar-benar mencekam. Raut wajah kami begitu tegang dan mencekam. Ahmad sampai menangis. Aku dan Rama menenangkan sebisanya. Suara tertawa masih terdengar jelas dari luar. Tiba-tiba angin kencang menerpa tenda kami. Kami menahan tenda agar tidak terbawa angin dan terus berdoa meminta perlindungan. Kini bukan hanya suara tertawa. Di luar terdengar jelas rintihan perempuan dan suara lonceng yang keras. Malam semakin kacau. Kami terus-terusan berdoa dan waktu terasa berjalan sangat lambat. 1 jam kemudian, sekitar jam 3, gangguan tersebut tiba-tiba hilang seiring dengan redanya angin kencang dan kami akhirnya bisa tenang. Tapi belum berani untuk mengecek keluar tenda. Masih setengah ketakutan. Di dalam tenda, kami mulai mengobrol dan mencoba menenangkan pikiran. Huda bertanya, ada apa dengan tenda kami? Aku jelasin kalau tenda yang kami pakai rubuh. Apalagi aku ngeri kalau framenya sampai patah. Aku terus-terusan berusaha untuk membuka percakapan agar suasana menjadi tenang. Singkat cerita, aku cek jam dan ternyata udah jam 4:30. Aku dan Rama beranikan diri untuk cek situasi di luar dan memastikan tenda yang rubuh.
Aku pun membuka pintu tenda dan keluar duluan. Ketika aku senterin ke arah tenda, ternyata tendaku masih berdiri kokoh. Sungguh aneh. Padahal jelas-jelas kalau sebelumnya tenda kami roboh. Aku dan Rama bingung, dan semuanya masih dalam keadaan semula. Aku nggak ngerti. Kami berjalan sebentar mengelilingi tenda, dan tiba-tiba Rama menyuruhku untuk melihat ke atas pohon sebelah kanan. Aku spontan senterin ke arah tersebut. Aku ngeliat kayak ada mayat lelaki gantung diri di atas pohon. Tapi sorot matanya melotot, ngeliat ke arah kita berdua. Dan aku, di situ, pura-pura nggak ngeliat dan cuek. Aku ngasih aba-aba ke Rama untuk masuk ke tenda. Padahal, kakiku udah gemeteran banget waktu itu. Sebelum masuk tenda, Rama bisik-bisik ke aku. Kalau bilang ke teman-teman yang di luar. Katanya nggak ada apa-apa. Dan tenda udah diberesin, biar semuanya tenang dan gak panik. Dan aku iyakan. Ketika masuk, aku jelasin sesuai dengan apa yang Rama bilang ke aku sebelumnya. Aku lapar. Huda langsung inisiatif buka tenda dan masak. Awalnya aku takut kalau sosok itu masih ada. Dan untungnya itu udah hilang. Kami pun masak untuk sarapan. Ahmad terlihat sangat baikan setelah pakai koyo dan balsam semalam. Katanya udah gak terlalu bengkak. Kami pun makan. Saat itu masak kentang goreng dan beberapa potong sosis. Tak terasa, sinar matahari terlihat dan kami segera keluar. Aku pun nyuruh Ahmad untuk berjalan perlahan dan ternyata lumayan lancar. Hanya saja memang harus pelan-pelan. Kemudian kami masak air untuk seduh kopi. Sambil diskusi terkait kaki Ahmad mau lanjut naik atau turun. Aku bertanya pada Ahmad. Katanya udah gak kerasa sakit, tapi mesti pelan-pelan jalannya. Tapi di situ aku masih ragu untuk meneruskan perjalanan karena takut terjadi hal yang lebih parah pada kaki Ahmad. Rama dan Nagi meyakinkan aku untuk terus melanjutkan perjalanan. Fajri pun sepakat dengan syarat ketika jalan tidak terpisah dan terus beriringan. Ahmad pun terus berkata kalau dia masih bisa dan kuat untuk berjalan. Akhirnya pun aku mengalah dan mengiyakan dan semoga perjalanan ini lancar. Sekitar jam 7 pagi, kami bebersih sampah logistik, berkemas, dan membereskan tenda. Setelah semuanya beres, kami pun memulai perjalanan di hari kedua dengan target naik ke puncak gede dan langsung turun ke jalur Cibodas untuk mendirikan tenda saat malam kedua di pos kandang badak. Kami mulai berjalan. Aku masih paling belakang dan Rama di depan. Kita jalan sangat perlahan. Ahmad sesekali meminta untuk break karena kakinya masih sedikit terasa sakit. Kami pun mengiyakan agar ia bisa terus berjalan. 1 jam kemudian, kami pun sampai di simpang Meleber. Setelah istirahat, kami berjalan lagi. Hanya tinggal melewati alun-alun Surya Kencana, kemudian menuju puncak. Di sepanjang perjalanan, cuaca cukup cerah dan sinar matahari masuk di antara pepohonan yang lebat. Ahmad bisa berjalan dengan baik, dibantu oleh trekking pole yang aku pinjamkan. Kurang lebih 2 jam berjalan, akhirnya kami sampai di alun-alun Surya Kencana Timur. Sambil melepas lelah, kita pun memutuskan untuk istirahat. Lagi pula baru jam 11 siang. Kami foto-foto sambil melihat pemandangan sabana yang luas, dihiasi dengan pohon edelweiss yang kering pada saat itu. Aku usulkan untuk berjalan lagi dan istirahat lebih lama di alun-alun Surya Kencana Barat, yaitu pintu masuk jalan menuju puncak. 45 menit kemudian, kami sampai di jalur menuju puncak. Kami masak untuk keperluan tenaga, yaitu makan siang. Karena kebetulan stok air menipis, kita bagi tugas. Rama dan Huda mengambil air ke arah trek Salabintana. Agi dan Fajri memasak, sedangkan aku bertugas untuk rebahan. Soalnya capek banget. Setelah Rama dan Huda beres mengambil air, Agi dan Fajri pun selesai memasak. Kita makan untuk bekal tenaga perjalanan ke puncak. Kira-kira butuh waktu 1-2 jam untuk sampai ke sana. Sekitar jam 1, kami lanjut berjalan menuju puncak gede. Langit waktu itu mulai berubah menjadi gelap. Karena trek batu, jadi lumayan menguras tenaga. Tak terasa, ternyata kami berpisah kembali. Kali ini, terbagi menjadi 2. Aku, Ahmad dan Fajri di belakang, sedangkan sisanya di depan. Ahmad berkali-kali minta break. Punggungnya katanya terasa sakit menahan beban. Aku kemudian menawarkan agar tasnya dibawa aku, agar perjalanan bisa sedikit lebih cepat, dan dia mengiyakan. Singkat cerita,
Kami sampai di puncak gede sekitar jam 3 sore. Seperti biasa, kami pun istirahat dan foto-foto. Langit yang mendung waktu itu berubah menjadi cerah kembali. Puncak Pangrango pun nampak terlihat jelas. Jam sudah menunjukkan pukul 4 sore. Sebelum bertemu dengan gelap, kami putuskan untuk turun menuju kandang badak. Karena keesokan harinya kami akan summit ke puncak Pangrango. Kami pun turun menyusuri kawah menuju jalur Cibodas. Sepanjang berjalan di jalur kawah, langit tiba-tiba berubah menjadi gelap. Kami sedikit lari dan bergegas untuk turun. Belum lama masuk hutan, hujan pun ternyata turun dengan cukup deras. Jas hujan langsung kami pakai. Kami berjalan menyusuri hutan yang diguyur hujan deras. Hingga tak terasa, kami pun terpencar kembali. Bedanya, aku jalan sendiri di belakang. Awalnya aku kira Ahmad di depan aku. Ternyata, aku salah lihat. Aku di belakang dan sendirian. Aku di situ mencoba tetap tenang, karena emang udah pernah lewat jalur ini. Jadi harusnya udah lumayan tahu dengan jalur trek menuju pos kandang badak. Masih diguyur hujan. Aku turun perlahan karena trek agak licin. Sekitar 10 menit, aku jalan sendiri. Ternyata ada rombongan sekitar 5 orang yang lagi duduk di trek. Karena aku juga lumayan capek, aku juga putuskan untuk ikut duduk. Ketika udah sampai, aku sapa dan langsung duduk di dekat mereka. Ternyata sapaan aku nggak digubris sama sekali. Mereka mungkin kecapean ya. Aku pun cuek di situ. Duduk dan rebahan sambil mermin mata. Aku mengambil minum karena haus. Ketika aku mau nawarin mereka, tiba-tiba mereka udah nggak ada. Hilang begitu aja. Anehnya, di trek naik atau turun, mereka nggak kelihatan sama sekali. Jeda gua merem dan mengambil minum kan nggak lebih dari semenit. Meskipun mereka lari, aku harusnya bisa tetap ngeliat mereka dan ngerasain langkah kaki. Tapi ini gak ada. Beres minum, aku langsung pergi dari situ dan lari, mencoba untuk gak panik. Di tengah terpahan hujan, aku lari sebisa mungkin dengan penuh hati-hati. Meleng sedikit, bisa jatuh dan luka-luka aku. Aku harus tetap fokus ke jalan. Hingga akhirnya, aku ternyata bertemu dengan rombongan mereka lagi. Di tempat yang berbeda. Sial. Karena aku yakin kalau mereka bukan manusia, aku coba cuek dan berpura-pura gak lihat. Posisi mereka persis sama dengan yang sebelumnya. Aku pun jalan santai melewati mereka. Karena sedikit penasaran, aku nengok pelan-pelan. Dan rombongan tersebut balik melolotin aku. Bener-bener melotot. Aku lari sekuat tenaga. Walaupun badan udah bener-bener capek, 10 menit aku lari, lagi-lagi aku nemuin rombongan tersebut. Kali ini mereka berdiri menghadap ke arahku. Di situ aku bener-bener gak ngerti harus ngapain. Sumpah, capek. Akhirnya aku mutusin untuk melangkah maju. Yang penting baca doa dulu. Mulutku gak berhenti untuk terus baca doa. Hati deg-degan gak karuan. Badan udah lemes bingung mau ngapain. Aku coba maju selangkah demi selangkah. Ketika aku hampir mendekati rombongan tersebut, mereka seketika hilang. Akhirnya, lega banget. Di situ aku langsung lari gaspol. Gak peduli licin, yang penting cepat ketemu teman-teman. Hingga selang setengah jam kemudian, aku ketemu Rama dan Ahmad. Aku di situ senang bukan main. Aku minta istirahat karena bukan badan doang yang capek. Hati juga sedih. Mereka berdua cuma bertanya-tanya ada apa. Dan kenapa aku di belakang. Padahal mereka berdua ngeliat aku di depan mereka. Lalu, yang tadi siapa? Aku perlahan jelasin. Kalau pas hujan mulai deras, aku terpisah. Sedangkan penjelasan dari mereka, kalau aku ada di depan mereka persis. Ya udah, karena saat itu udah hampir gelap, kami mulai pakai headlamp. Tak berselang lama, kami bertemu Agi, Fajri dan Huda. Hujan pun mulai reda. Karena jarak pandang yang minim, kami berjalan beriringan menuju pos kandang badak. 10 menit berselang, kami akhirnya sampai di Tanjakan Setan. Tanjakan ikonik di jalur Cibodas. Untuk turun pun terlihat susah karena curam. Ditambah, kondisinya malam, jadi nyiksa. Kami turun menggunakan webbing yang telah disediakan. Perlahan-lahan, memastikan pijakan, dan kami berhasil sampai di bawah. Kami terus berjalan menyusuri gelapnya hutan. Tak ada yang banyak bicara.
kami semua merasa lelah. Hingga akhirnya, keheningan tersebut pecah. Tiba-tiba, dari arah hutan, sebelah kanan, terdengar jeritan bayi. Disusul dengan suara merintih dari arah yang sama. Mendengar suara tersebut, kami saling berpegangan tangan. Doa terus diucapkan. Suara tersebut seperti mengikuti kemana arah langkah kami. 15 menit kemudian, suara tersebut hilang. Dan kami sampai di percabangan Puncak Pangrango dan Puncak Gede. Akhirnya, sebentar lagi sampai. 5 menit kemudian, kami sampai di pos kandang badak. Di situ tidak begitu banyak yang mendirikan tenda. Mungkin kurang dari 8 tenda. Kami pun bergegas mendirikan tenda di dekat sumber mata air. Tujuannya adalah agar gampang untuk sekedar mengambil atau menggunakan air. Kami berbagi tugas. Ada yang mengambil air, mendirikan flashlight, dan ada yang mendirikan tenda. Tak butuh waktu lama, 2 tenda berdiri kokoh. Kami bergiliran masuk untuk ganti baju dan membereskan isi tenda. Sambil menunggu giliran, aku cuci kaki dan seluruh badan yang kotor di sumber air. Airnya dingin mirip air es. Ketika selesai dan melangkah balik ke tenda, di belakang aku, tiba-tiba ada suara ketawa kecil. Bunyinya seperti ini. Merasa janggal, aku langsung lari masuk ke dalam tenda, lalu langsung ganti baju. Setelah ganti baju, aku minta temenin ke Rama untuk membuat tali jemuran. Kebetulan, beberapa baju kami kotor dan sedikit basah. Aku pasang tali jemuran di bawah flashlight, agar kalaupun nanti hujan, masih bisa terlindungi. Tali pun berhasil aku pasang. Baju yang kotor dan basah aku jemur. Begitupun dengan Rama. Setelah semua beres, baru aku masuk ke tenda. Rama tiba-tiba bilang begini, "Kalau nanti malam ada apa-apa lagi, langsung bangunin aku ya." Perasaanku di situ udah mulai gak enak. Aku yain aja, lalu masuk ke tenda. Dengan sisa logistik yang masih ada, kami pun memasak. Ahmad mulai merasakan sakit lagi di kakinya. Aku menyuruhnya untuk minum obat pereda nyeri. Akhirnya, kami merasakan suasana tenang kembali. Jam 8, kami makan dan ngobrol-ngobrol santai. Tak lama berselang, hujan turun kembali cukup deras. Terdengar suara rombongan pendaki yang baru sampai dan mendirikan tenda. Aku usahakan jangan sampai tidur terlalu larut, karena besok kami harus bangun jam 4 pagi untuk summit ke Puncak Pangrango. Setelah mengobrol ngalor ngidul, kami memutuskan untuk tidur. Saat itu sekitar jam 10 malam. Formasi tenda masih sama, yaitu aku tidur di tengah dan kami pun tidur. Aku berkali-kali terbangun karena hujan deras di luar tenda. Syukurnya gak ada hal-hal aneh yang aku rasain, dan aku pun tertidur lagi. Sekitar jam 2, aku lagi-lagi terbangun karena haus. Aku duduk, minum lalu tiduran, dan mencoba untuk tidur. Ketika seperti hampir setengah tidur, tiba-tiba seluruh badanku dingin bukan main. Disusul pusing yang sangat berat. Aku coba tetap merem. Hingga kemudian kakiku merasakan kram, gak bisa digerakin sama sekali. Digeser sedikit aja, sakitnya bukan main. Rasanya seperti patah. Karena gak kuat, aku buka mata. Dan ternyata ada sosok perempuan duduk di atas kakiku. Bener-bener ngedudukin kaki. Mulut serasa dilakban, gak bisa teriak sama sekali. Tangannya seperti meraba-raba tubuhku. Kukunya panjang, wajah berlumuran darah. Matanya melotot ke arahku. Aku mencoba gerak-gerakin badan gak bisa. Teman-temanku yang lain masih tertidur, gak keganggu sama sekali. Dan sosok itu masih duduk di atasku. Aku bener-bener ketakutan. Kaki serasa patah, sakit banget kalau digerakin. Dan aku cuma bisa merem-melek berulang-ulang, memastikan sosok tersebut masih ada atau enggak. Hingga akhirnya, kakiku tiba-tiba bisa digerakin seperti semula. Dan aku coba buka mata kembali. Dan aku coba buka mata sedikit-sedikit. Dan ternyata, sosok tersebut sudah hilang. Sementara ini aman. Akhirnya aku coba merem lagi. Dan kakiku udah mulai berasa normal. Tapi aku bener-bener nyium bau kemenyan, campur bau busuk di dekat kepalaku. Aku pun kembali sedikit panik, tapi tetap berpikir positif. Aku pun memberanikan diri untuk mengecek apa yang ada di luar. Karena aku gak tega membangunkan teman-teman yang lain. Terlihat dari raut wajah mereka yang nampak kelelahan.
Ketika aku membuka resleting pintu tenda, di kiri atau kanan, tidak ada hal apapun yang mencurigakan. Bau tersebut pun hilang. Melihat nesting yang berantakan, aku pun sedikit keluar tenda untuk membereskannya. Saat sudah selesai, dan ketika aku udah mulai merangkak masuk, tiba-tiba bau tersebut tercium lagi, persis di belakangku, disertai dengan bisikan suara. Bunyinya seperti ini. Aku spontan balik badan. Lalu tiba-tiba di depan mukaku, ada sosok perempuan yang tadi duduk di atas kakiku, hadap-hadapan muka. Aku teriak sekencang-kencangnya. Rama dan Fajri bangun. Nggak tahu kenapa, mereka berdua langsung memelukku. Mereka menyuruh aku untuk baca istighfar terus. Selepas itu, entah kenapa, aku nggak bisa ngomong apa-apa. Masuk ke tenda pun setengah digotong mereka. Aku disuruh minum. Aku cuma ketawa kecil ngeliat mereka berdua. Aku lihat jam, ternyata udah hampir jam 4. Huda dan Agi juga terbangun. Kami masak dan bersiap untuk summit. Kemudian Ahmad pun juga bangun. Kami bergiliran beres-beres dan siap-siap. Logistik, kompor dan gas, aku masukkan ke dalam tas. Setelah itu, kami makan. Sekitar 4:30, kami pun bersiap berangkat summit. Beberapa rombongan pendaki lain, ada yang sudah duluan. Tapi kami nggak tahu, mereka ke Pangrango atau ke Gede. Semuanya menggunakan senter atau headlamp. Trek kali ini dibilang cukup sulit. Kurang lebih 4-5 jam baru sampai puncak. Aku memastikan keadaan kaki Ahmad. Katanya sih oke. Ya sudah, kami berjalan tipis beriringan. Aku tetap di belakang. 5 menit kemudian, kami sampai di percabangan antara puncak Gede dan puncak Pangrango. Kami pun ambil kanan. Trek lumayan landai dan belum terlalu curam, dan suasana gelap. Belum sampai 10 menit dari percabangan, Ahmad tiba-tiba ngeluh, kesakitan. Kakinya katanya terasa perih. Karena tidak ingin terlalu memaksakan, Ahmad mau kembali ke tenda. Aku dan Rama pergi mengantarkannya. Setelah sampai di percabangan, Ahmad meminta untuk turun sendiri. Karena kami rasa memang deket, kami mengiyakan. Aku dan Rama berlari menuju Fajri dan yang lainnya untuk melanjutkan pendakian menuju puncak Pangrango. Selama pendakian menuju puncak, aku gak ngerasa hal yang ganjil apapun. Mungkin sebatas sekilas mata atau suara semak-semak, aku anggap biasa. Kami terus berjalan dan bertemu dengan rombongan pendaki yang lain. Kami saling sapa dan pamit untuk mendahului mereka. Tak terasa, mentari datang. Sudah hampir 2 jam kami berjalan, namun belum ada tanda-tanda puncak sudah dekat. Trek yang lumayan curam membuat aku harus banyak berhenti karena lelah. Sekitar jam 7 pagi, aku bertemu dengan seorang pendaki yang turun. Aku tanya, apakah puncak masih jauh? Dia pun menjawab, kalau kami belum setengahnya sama sekali. Mendengar hal tersebut, kami cuma tertawa kelelahan. Agi pun ternyata sudah jalan terlebih dahulu, jauh meninggalkan kami. Demi mengejar waktu, kami bergegas naik lagi. Singkat cerita, setelah 3 jam kemudian, kami sampai di puncak Pangrango. Agi pun nampak duduk dan ngobrol dengan pendaki lain. Kami istirahat dan foto-foto sebentar. Tujuan kami selain puncak, yaitu alun-alun Mandalawangi. Hanya butuh 5 menit turun dari puncak, dan kami sampai di alun-alun Mandalawangi. Konon, Suhoki, aktivis era tahun 60-an, sering menghabiskan waktunya di sini. Kami mencari tempat yang teduh untuk makan dan memasak air. Aku dan Rama turun ke arah tebing mencari sumber air. Selesai mengambil air, kami menyempatkan untuk mengambil beberapa gambar untuk kenang-kenangan. Mandalawangi memang tak seluas Surya Kencana. Namun Mandalawangi terkesan lebih tenang dan sunyi. Cocok dijadikan untuk tempat merenung. Waktu tak terasa menunjukkan pukul 12 siang. Kami memutuskan untuk turun. Lagi pula, Ahmad sendirian di tenda. Setelah beberes, kami berjalan naik ke arah puncak Pangrango. Kemudian langsung turun menuju kandang badak. Hanya 2 jam perjalanan turun, kami pun sampai di tenda. Ahmad terlihat duduk dan memasak air. Sesampainya kami di tenda, kakinya pun sudah lumayan membaik. Kami langsung memasak dan menghabiskan logistik yang tersisa. Kami bergantian mengemas barang-barang di dalam tenda.
Selesai memasak dan makan, kami pun bergegas merapikan tenda. Langit tampak mulai mendung. Sesegera mungkin, kami harus turun sebelum hujan mengguyur. Akhirnya, sekitar jam 4 lewat, kami turun menuju base camp Cibodas. Estimasi turun sekitar 2-3 jam dan trek relatif landai. 15 menit kami berjalan turun, hujan pun turun. Tapi tidak terlalu deras. Kami langsung memakai jas hujan. Jalur Cibodas terkenal landainya. Tidak banyak trek yang curam, tapi cenderung lebih lama jarak tempuhnya. Kami terus berjalan. Ternyata kami terpisah jauh. Kali ini aku berdua dengan Fajri berada paling depan. Kami berdua memutuskan untuk menunggu di pos kandang batu. Sesampainya di sana, kami merasakan hawa yang kurang enak. Kami merasa ada langkah kaki yang turun, tapi tak kunjung sampai. Awalnya kukira Rama dan yang lainnya, tapi ternyata nggak ada siapa-siapa. Kami pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanan menuju shelter air panas yang berada di bawahnya. Tak sampai 5 menit, kami tiba di shelter tersebut. Di situ kami menunggu lagi Rama dan yang lainnya. Namun suara langkah tersebut masih terdengar. Di tengah suara gerimis hujan, langkah tersebut terdengar cukup nyaring. Setelah diskusi dengan Fajri, aku putuskan untuk terus turun. Dari shelter air panas menuju pos Batu Kukus 3, kami harus melewati jembatan di atas air panas yang hanya dibatasi dengan seutas tali webbing. Jika tergelincir, otomatis kami akan terjebur ke dalam jurang berisi air panas. Aku berada di depan, berjalan perlahan menapaki batu-batu. Tiba-tiba Fajri menyuruhku untuk berjalan lebih cepat. Dia nampak sedikit gelisah, dan aku iakan. Kami terus berjalan hingga sampai di pos Batu Kukus 3. Hujan masih turun cukup deras, tapi setelah dipikir-pikir, kami memutuskan untuk terus berjalan hingga pos 1 sebelum base camp. Kami berdua terus berjalan, melewati pos Batu Kukus 2 dan 1, kemudian Rawadenok 2 dan Rawadenok 1. Sekitar 5:30, kami pun tiba di pos Rawa Panjang Cangan, persimpangan menuju air terjun Ciberem dan base camp. Di situ kami istirahat sebentar, minum dan rebahan di pos. Setengah jam kami menunggu Rama dan yang lainnya, tapi masih belum juga datang. Padahal kami jalan tidak terlalu cepat. Setelah diskusi dengan Fajri, kami memutuskan untuk berjalan lagi menuju pos Telaga Biru. Perjalanan menuju Telaga Biru menyusuri jembatan kayu yang ditunjang dengan beton coran. Beton tersebut sudah bolong. Karena gelap, kami berdua menggunakan headlamp untuk menerangi jalan. Kami jalan perlahan, menghindari jalan yang berlobang. Dalam perjalanan menuju telaga, terdengar suara aliran air yang cukup deras. Awalnya kiri kanan seperti rawa, kemudian berubah menjadi hutan yang lebat. Sambil ngobrol, kami terus berjalan maju. Ketika masuk ke hutan, Fajri meminta kami untuk berjalan sejajar. Aku mengiyakan. Lalu sekitar 5 menit kami berjalan. Tiba-tiba ada sesuatu yang muncul dari balik pohon yang ada di belakang kami. Awalnya aku kira daun pohon yang jatuh. Namun, lama-lama sesuatu yang seperti daun tersebut berdiri, membalikkan badan, dan meloncat-loncat. Itu pocong. Kami lari sekencang-kencangnya, hingga akhirnya sampai juga di ujung jembatan kayu. Aku cek belakang, dan sosok tersebut masih ada. Aku yang awalnya mau istirahat karena ngos-ngosan, mengurungkan diri, dan mengajak Fajri untuk segera lari lagi. Tak lama, kami pun sampai di telaga. Ada sebuah shelter, dan nampaknya ada bapak-bapak sedang duduk, sepertinya warga sekitar. Kami pun menyapa dan dia memberikan senyuman. Kami duduk, berjarak 10 meteran dengan bapak itu. Dia hanya duduk dan termenung. Aku menawarkan rokok, dan dia hanya diam saja. Akhirnya dia pun bertanya, "Kami dari mana?" Aku jawab, "Habis naik ke Pangrango." Dia pun tertawa. Aku juga jadinya. Lalu, dia tiba-tiba nanya pertanyaan yang aneh. "Kalian ketemu pocong gak di jembatan itu?" Lah, aku saling bertatap muka dengan Fajri. Aku jawab aja, "Enggak, Pak." Dia kemudian memastikan lagi,
Yakin? Aku pun menjawab, "Iya Pak, aman." Lalu bapak tersebut tertawa lagi. Kali ini sedikit keras. Aku ngerasa mulai gak beres. Aku kodein Fajri untuk memakai kembali tasnya. Tiba-tiba, bapak tersebut terdiam. Kemudian mata bapak itu tersebut berubah menjadi merah dan muncul bau busuk. Kami di situ kaget. Lalu kami ancang-ancang lari. Bapak tersebut lalu teriak, "Yang ngejar kalian jembatan itu, saya." Kami makin panik. Trek bebatuan yang lumayan basah, kami terabas. Tak jarang kami berdua jatuh. Gak peduli apa yang ada di belakang. Kami terus berjalan dengan cepat. Kami berdua menguatkan satu sama lain. Setengah jam kemudian, akhirnya kami sampai di base camp. Dan rasanya lega banget. Di situ kami istirahat di depan ruang base camp. Raut wajah Fajri yang terlihat tegang kini berubah sedikit agak tenang. Kami berdua tertawa terbahak-bahak. Konyol. Sambil menunggu Rama dan yang lainnya, kami pergi ke warung untuk memesan makanan. Fajri kemudian bercerita mengapa ketika di jembatan, setelah shelter air panas, ia meminta aku untuk melangkah lebih cepat. Ternyata Fajri merasa kalau pundaknya ditepuk. Kemudian ketika menoleh ke belakang, ia melihat sosok perempuan samar-samar. Lalu setelah sampai di jembatan kayu pun, sebenarnya dia sudah melihat bayangan pocong tersebut. Namun karena merasa masih ragu, ia mencoba untuk cuek. Makanya ia meminta aku untuk jalan sejajar. Bahkan ketika kami sampai di telaga, Fajri sudah curiga terhadap bapak-bapak tersebut. Karena sebenarnya ketika berduduk, ia mencium bau menyan yang sangat mencolok dari bapak tersebut. Dia pun gak ngerti kenapa aku seberani itu dan ngajak ngobrol. Kami hanya bisa tertawa. Pengalaman yang sangat menegangkan. 1 jam kemudian, sekitar jam 8, Rama dan yang lainnya datang. Aku tanya, aman atau enggak? Ternyata mereka juga sama mengalami hal yang aneh, tapi tidak se ekstrim aku dan Fajri. Rama menuturkan kalau sepanjang jalan, mereka diikuti oleh makhluk yang badannya tinggi besar. Makhluk tersebut mulai mengikuti dari shelter air panas hingga pertigaan air terjun. Rama pun sempat melihat bayangan samar-samar putih saat melewati jembatan kayu, namun tidak menunjukkan sosoknya. Ahmad pun kemudian nimbrung bercerita. Ketika ia turun sendiri, ternyata ada orang yang menuntun dia sampai mendekati tenda. Ketika Ahmad ingin mengucapkan terima kasih, orang tersebut melayang di udara. Ahmad ketakutan, hingga dia pun masuk ke tenda orang lain, pura-pura mengobrol. Untung saja, ada anggota dari rombongan pendaki lain yang tidak ikut muncak, sehingga ada yang menemani Ahmad. Mengingat tenda, Fajri kemudian bercerita kejadian mengapa dia dan Rama memelukku ketika kejadian malam kedua di pos kandang badak. Sebenarnya Fajri melihat sosok perempuan duduk di atas kakiku. Menurutnya, sosok tersebut seperti ingin membawaku ikut dengan sosok perempuan tersebut. Namun saking takut melihat sosok tersebut, Fajri memilih pura-pura tidur. Hingga pada saat sosok tersebut hilang, Fajri akhirnya bisa bernafas lega dan kemudian melanjutkan tidurnya. Fajri pun mencium bau busuk dan dia kesal. Kenapa aku malah nekat keluar tenda? Ketika aku teriak, dia pun langsung membangunkan Rama dan memelukku. Rama yang bilang untuk memeluk dan menggotongku masuk ke dalam tenda. Katanya, aku seperti ditarik oleh sosok tersebut. Lain halnya dengan Huda dan Agi. Mereka berdua merasakan gangguan ketika berada di dalam tenda. Pada malam pertama dan kedua, mereka berdua sebenarnya gak bisa tidur pulas. Mereka mendengar bisikan-bisikan. Dan seperti ada yang memainkan outer tenda mereka. Mendengar cerita satu sama lain, kita hanya bisa tertawa dan mengambil hikmahnya. Kekompakan kelompok memang diperlukan ketika ada berbagai macam bahaya. Setelah makanan beres, sekitar jam 10 malam, anggota desa datang untuk mengantarkan kami kembali menuju rumah Ahmad. Lalu, kurang dari jam 12 malam, kami pun sampai. Aku bergegas langsung mandi dan bebersih karena badan lengket-lengket. Hampir 4 hari belum mandi. Setelah itu, kami membeli makanan untuk kami santap sebelum tidur. Keesokan harinya, kami berenam untuk memutuskan untuk pulang. Agi, Huda dan Rama pulang ke Sukabumi. Sedangkan aku, Ahmad dan Fajri kembali ke Bandung. Pendakian edisi Gede Pangrango sukses dan meninggalkan berbagai cerita menarik. Utas ini bertujuan sebagai pengingat untuk kita semua agar selalu berhati-hati
dan selalu menjaga etika dimanapun kita berada. Kegiatan di luar ruangan mempunyai beragam situasi yang tak dapat kita prediksi sebelumnya. Kerjasama tim dan komunikasi antar anggota menjadi penting karena menopang beragam masalah yang akan datang nantinya. Saling menenangkan, berpikir jernih, dan menguatkan mental satu sama lain merupakan kunci dalam kesuksesan suatu kegiatan. Semoga video ini dapat bermanfaat dan menghibur. Semoga di tengah wabah pandemi ini, kita senantiasa diberikan segala hal yang baik olehnya. Jika kalian punya cerita seram atau mistis yang ingin kalian bagi, kalian bisa kirim cerita kalian melalui DM Instagram atau kirim melalui email yang tertera di bawah. Jangan lupa like dan share-nya. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Salam lestari, mahasiswa siluman.